Beralih lagi dengan Rajinda Permana. Kita melihat ini ya guys. Tapi subscribe dulu sama like-nya, sama tombol lonceng ya guys ya. Mantap. Kita hitung ya. Kita akan mulai. 1. Sebentar dulu. Kalian kalau belum like dan subscribe nggak boleh nonton guys. Kalau udah boleh baru. Nih, aku hitung ya. Kita akan nonton. 1, 2, 3. Langsung chat. Ini guys, konsentrasi. Di Desa Jatijajar, Wono Asri, film dibuka dengan 3 orang anak yang sedang main di lapangan. Mereka adalah Karta, Wati, dan juga Derajat. Oh, dia tuh mari tuh gak mau pulang guys. Karta, Derajat, Balio, Wesurugi. Wati mengajak teman-temannya pulang karena sudah waktu maghrib. Karta dan Derajat tidak mau malah asyik bermain. Oh gitu? Kita kan berangkat bareng. Pulangnya ya bareng lah. Wati pun pulang duluan. Ketika itu, tongkat kayu terlempar hingga ke dalam hutan. Wah, semina banget. Tongkat itu terlihat jatuh di dekat sebuah batu. Karta berniat mengambilnya. Setelah lama mencari, akhirnya ia melihat tongkat itu. Beneran loh guys. Dia pulang. Mau aja tuh diculik sama aku dibogel guys. Temenku pernah omong aku dibogel. Aku langsung marahin aja. Nah, langsung lihat. Serem nih guys, ngagetin ini. Tanpa sengaja, tongkatnya tersenggol masuk ke dalam sebuah lubang. Karta memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Tiba-tiba saja ada yang mencengkram tangannya hingga salah satu jarinya putus. Di saat itu, Wati yang sedang pulang sendirian, seketika badannya ditarik oleh sesuatu. Ia pun jatuh, lalu terseret cukup jauh. Kejadian itu pun menggemparkan warga desa. Pada akhirnya, Karta ditemukan selamat, sementara Derajat tewas. Wati sendiri menghilang, entah kemana. Sejak saat itu, warga desa semakin ketakutan berkeliaran rumah di waktu maghrib. 30 tahun kemudian, kita diperlihatkan kepada 2 orang anak SLTP, yakni Saman dan Adi. Mereka terlihat buru-buru karena terlambat sekolah. Di tengah jalan, Adi menabrak orang gila. Pahit. Ternyata ia adalah Karta, anak yang jari manisnya putus 30 tahun yang lalu. Kini ia tumbuh jadi dewasa, namun agak sedikit gendeng. Dan benar saja, mereka terlambat. Hasil dimarahi oleh guru mereka yang galak bernama Buworo. Sudah jam berapa ini? Mereka boleh masuk ke dalam kelas, tetapi sepulangnya sekolah, mereka harus menjalankan hukuman dulu. Hukumannya adalah menulis di papan tulis. Saya tidak akan terlambat lagi sampai barisan bawah. Ayu, teman sekelas, mengejek mereka saat itu.
Ayu adalah murid teladan. Di saat semua murid pulang, ia menyelesaikan sebuah latihan soal dan meminta Bu Woro untuk memeriksanya. Tetapi di soal nomor terakhir, tulisannya kurang jelas karena tinta pulpen Ayu habis. Bu Woro pun senang dengan murid seperti Ayu, rajin, disiplin, dan mau belajar. Ia pun memberikan pulpen baru sebagai hadiahnya. Ayu senang sekali akan hal itu. Sebelum pulang, Ayu berbisik pada Saman jika tadi pagi ayahnya mencarinya. Oh, Tadi pagi kamu dicari bapak. Saman seketika teringat jika ia lupa mengantarkan madu ke warung Pak Marto, yakni ayahnya Ayu. jangan ngobrol. Cepat, isi. Madu itu titipan dari kakaknya, yaitu Samiun, untuk dijual di warung Pak Marto, yang mana uang hasil penjualan madu itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari keluarganya Saman. Kali ini Pak Marto memaklumi kesalahan Saman, tapi jika besok Saman lupa mengirimkan madunya lagi, maka tidak ada kata maaf lagi baginya. Kemudian Ayu izin pada bapaknya untuk mengantarkan makanan kepada pamannya. Pak Marto memperingati sebelum maghrib sudah harus pulang. Ayu mendengar Saman mengeluh jika gara-gara Bu Woro ia sampai lupa harus mengirimkan madu. Ayu berkata Saman yang terlambat, kenapa Bu Woro yang disalahkan? Lagi pula, Bu Woro itu niatnya baik agar mereka belajar disiplin. Woro tuh maksudnya baik loh. Biar kalian lebih disiplin. Kemudian, sebuah mobil lewat di hadapan mereka yang memberitahukan bahwa besok ada pertunjukan wayang di kampung sebelah. Saman dan Adi pulang lewat hutan. Adi selalu takut jika melewati hutan itu, karena disinilah tempat Pak Karta kehilangan satu jarinya saat 30 tahun yang lalu. Ketika bercerita, tiba-tiba Saman menghilang. Kemudian terlihat di belakang Adi ada sosok hantu waktu maghrib. Gak lucu loh, Man. Saman! Asum! Saman berkata, setan itu gak ada. Kalau ada di sini, tak gebukin setannya, ucap bocil bermulut sompral itu. Film beralih kepada Ayu yang sudah sampai di rumah pamannya. Ternyata paman Ayu adalah Karta. Karta kini tinggal di tengah hutan sendirian. Ia lebih suka menyendiri daripada berbaur dengan warga desa. Maka dari itu, Ayu selalu mengirimkan makanan untuknya. Saat itu, karena sudah waktu maghrib, Karta menyuruh Ayu untuk pulang. Wis, balik. Salat sorot. Balik. Balik. Ketika waktu maghrib, para anak-anak mengaji di masjid. Pak Ustadz menjelaskan, sunnah Nabi menganjurkan agar kita tidak keluar di awal malam, atau bisa disebut waktu maghrib. Sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Di waktu maghrib itu banyak setan-setan berkeliaran. Kemudian seorang anak bertanya, jika kita mau sholat ke masjid bagaimana? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Ustadz menjawab, maka dari itu datanglah ke masjid lebih awal, jika bisa sebelum azan. Selama menunggu waktu maghrib, kita bisa melakukan berbagai ibadah, seperti membaca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Dengan itu pula, kita bisa sekalian berlatih disiplin. Intinya, jangan keluar rumah di waktu maghrib, kecuali jika akan pergi ke masjid. Sementara itu, Saman tidak pergi mengaji karena harus mengurus ibunya yang menderita sakit stroke. Sang ibu hanya bisa terbaring di kasur, bahkan untuk makan pun Saman harus suapi. Kemudian, pintu terbuka dengan sendirinya. Ternyata itu adalah kakaknya Samiun yang baru saja pulang mencari madu. Saat itu Samiun melihat ada banyak botol madu di atas meja. Saman mengaku jika ia lupa mengirimkan madunya. Samiun seketika emosi. Ia kecewa karena sudah lelah mencari madu, tapi tak ada satupun yang terjual. Ia tak segan memukul Saman.
Wis, kamu itu udah tinggal terima enak. Disuruh ngantar madu aja udah becus. Ibunya berusaha melerai, tapi berbicara pun ia tak mampu. Pokoknya, besok jika madu ini belum dikirim ke warung Pak Marto, Samiun tak segan-segan akan menyiksa Saman. Keesokan harinya, Saman masih saja terlambat. Kali ini ia bawa madunya. Nanti sepulang sekolah akan dia antar ke warung Pak Marto. Tak sesuai harapan, sepulangnya sekolah, mereka berdua malah dihukum oleh Bu Woro karena tadi terlambat masuk kelas. Saman memohon agar Bu Woro mengizinkannya mengantarkan madu ini dulu ke warung Pak Marto. Nanti jika sudah, ia akan balik lagi untuk bersih-bersih toilet. Namun dengan tegas, Bu Woro berkata tidak. Selama toilet masih kotor, mereka berdua tidak boleh meninggalkan sekolah ini. WC ini belum bersih, ya. Kalian berdua tidak boleh pulang. Titik. Akhirnya madu itu pun tidak terkirim lagi, karena mereka baru pulang ketika hari sudah maghrib. Daripada dimarahi Samiun, Saman memilih nonton wayang ke desa sebelah. Mereka pun mendapatkan tumpangan oleh supir mobil pick-up. Ketika itu, Adi mengajak Saman untuk sholat maghrib dulu. Saman berkata nanti saja dijamak di masjid desa sebelah. Film beralih kepada Bu Woro yang baru saja sampai di rumahnya. Ketika itu, ia langsung menyentuh mesin tiknya untuk menyelesaikan tugas. Saat di perjalanan, Adi berkata, seandainya Bu Woro tidak ada, pasti hidup mereka lebih merdeka. Bisa mancing ikan sepuasnya, dan yang pasti jika terlambat, tidak ada yang marah-marah. Saman berkata benar, guru itu lebih baik gak ada, atau sekalian mati aja. Kalau perlu ya, guru bajuin juga ke Mami Mega, biar Mami pingsan. Muncul sama. Saman mengucapkan hal itu tepat saat azan maghrib berkumandang. Tak lama kemudian, mobil tiba-tiba oleng karena ban kempes. Sementara itu, setelah tugas selesai, Bu Woro berniat ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Ia heran karena pintu rumahnya tiba-tiba terbuka lebar. Saat menuju WC, ia mendengar tutukan pintu. Bu Woro membuka pintu kembali, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika Bu Woro berbalik badan, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Seketika, sosok setan waktu maghrib datang. Bu Woro pun disarang setan tersebut sampai akhirnya tewas. Scene beralih kepada Saman kembali. Saat itu mereka mendapatkan kabar jika Bu Woro baru saja meninggal. Ini loh, mau jajan. Uang kecelakaan. Saman terkejut mendengar itu. Ia takut Bu Woro mati karena ucapannya. Akhirnya mereka tidak jadi nonton wayang. Jadinya nonton Bu Woro meninggal. Jasad Bu Woro ditemukan mengenaskan dengan bau busuk menyengat sampai Hansip muntah-muntah. Jangan burung mendengar omongan kita tadi. Keesokan harinya, jasad Bu Woro akan segera dimakamkan. Saat sedang dibacakan Yasin, Saman diteror oleh hantu Bu Woro. Jasad Bu Woro pun dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Saat itu, Saman melihat keranda Bu Woro sudah berantakan. Ternyata itu semua hanya mimpi. Setelah dari pengajian itu, Saman mengaku tidak enak badan. Adi pun datang ke rumahnya untuk menjenguk.
Adi pun sering kepikiran jika Bu Woro mati gara-gara ucapan mereka ketika malam itu. Mulai saat itu, Saman sering diteror oleh hantu Bu Woro. Saman pun berlari menuju WC lalu mencuci wajahnya. Kemudian dari dalam kendi muncul setan waktu maghrib. Setan itu pun merasuki tubuh Saman. Ayu merasa galau karena guru kesayangannya meninggal secara tiba-tiba. Ia terus menatapi pulpen pemberian Bu Woro. Kemudian, Ayu diajak oleh bapaknya pergi menemui guru baru penggantinya Bu Woro. Guru itu bernama Bu Ningsih. Ia akan menggantikan Bu Woro mengajar anak-anak SLTP Jati Jajar. Keesokan harinya, Adi datang terlambat ke sekolah sendirian, tidak bersama Saman karena tidak masuk ke sekolah. Bu Ningsih berbeda dengan Bu Woro. Adi tidak dimarahi dan dipersilakan duduk ke mejanya. Ayu merasa kurang suka dengan Bu Ningsih karena tidak disiplin. Siang harinya, Samiun datang ke warung Pamarto ingin menagih uang hasil penjualan madunya. Tetapi, sudah lama madu Samiun tidak dikirim ke warung itu. Samiun murka. Ia pulang ke rumah, langsung menghajar Saman. Saman yang terbawa emosi seketika kerasukan. Ia menikam kakaknya menggunakan pisau secara bertubi-tubi. Samiun tewas di tangan adiknya sendiri. Saman yang kerasukan berkeliaran keluar rumah. Tibalah ia di rumah Pak Lurah. Ia pun membunuh ayam-ayam yang ada di sana. Kemudian setelah itu, ada adegan Karta menggantungkan sebuah jimat di rumah Saman. Saat waktu subuh, Pak Marto mendengar suara keributan di depan tokonya. Saman sudah ada di sana sambil membentur-benturkan kepalanya. Kemudian, Saman memberikan sebungkus botol. Bukannya berisi madu, botol-botol itu berisikan darah ayam. Kemudian Saman kabur. Ketika menjelang pagi, Pak Lurah melihat ayam ternaknya sudah dalam keadaan tersembelih di pekarangan rumahnya. Ayu pun berangkat seperti biasa ke sekolah. Ayu mulai merasakan keberadaan hantu Bu Woro. Sosok hantu berpakaian seragam itu. Seperti biasa, Ayu belajar meneruskan LKS tempo hari. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan pulpennya. Pulpen pemberian Bu Woro lebih tepatnya. Ayu membungkukkan badannya, berusaha mengambil pulpen itu. Setelahnya, dari arah belakang, muncul hantu Bu Woro mendekati Ayu. Ayu merasa tidak fokus dalam pembelajaran hari ini. Sepulangnya sekolah, ia bergegas menuju rumah. Ayu melihat ada Pak Lurah dan juga Pak Hansip. Pak Marto melaporkan bahwa ia mendapatkan kiriman dari Saman beberapa botol berisi darah. Setelah dicek, itu adalah darah ayam. Jika Saman yang mengirimkan botol itu, berarti ia juga pelaku yang membunuh ayam-ayam Pak Lurah. Maka dari itu, mereka semua bergegas menuju rumah Saman. Ayu dan Adi mengikuti mereka ke sana. Sesampainya, Pak Marto melihat ada sebuah jimat tergantung di rumah Saman. Kemudian setelah itu, bukannya Saman yang mereka temukan, tetapi malah mayat Samiun. Mayatnya sudah membusuk sur, sehingga Pak Hansip muntah-muntah. Adi seketika tahu di mana Saman berada. Mereka sering mancing di sungai. Dan ternyata benar, Saman berada di sana.
Saman yang tengah terasuki seketika tak sadarkan diri. Han? Saman pun dibawa oleh Pak Lurah karena dituduh membunuh kakaknya sendiri dan juga ayam-ayam Pak Lurah. Nanti akan ada polisi yang mengusut kasus ini. Selama menunggu polisi datang, Saman pun dikurung di dalam